kepala desa. Bagaimana bisa kamu memikirkan untuk memanggilku? Chin Feng, anak nakal, segera kembali untuk ikut turnamen kultivasi abadi. Kamu adalah jenius terkuat, bakat sekali dalam 1000 tahun di desa kita. Tahukah kamu, tahun lalu kamu tidak kembali, menyebabkan desa kita kehilangan 8 naga banjir dan 10 ginseng 10.000 tahun? Aku mau tidak mau. Jika kamu tidak kembali tahun ini, aku akan merobohkan rumahmu dan membakarnya untuk kayu bakar. Hei, jangan terburu-buru. Aku akan minta izin segera. Chin Feng, ada apa? Desa memiliki beberapa urusan mendesak. Aku perlu minta izin untuk kembali. Chin Feng, apa maksudmu? Jika kamu tidak mau bekerja, pergi saja dari sini. Turnamen kultivasi abadi tahunan akan segera dimulai. Aku perlu minta izin untuk pulang dan ikut duel. Tanpa aku, desa pasti kalah. Aku dengan sungguh-sungguh meminta persetujuan presiden. Ada masalah Nona Su? Tahun lalu karena kerja lembur aku tidak bisa kembali, menyebabkan desa kalah dalam kompetisi. Tahun ini aku harus kembali untuk mempertahankan kehormatan desa. Chin Feng, jangan bercanda. Masih bicara tentang duel kultivasi abadi? Apakah kamu membaca novel? Chin Feng, Nona Su sangat baik padamu dengan camilan, buah, minuman, dan bonus lembur. Jika kamu ingin minta izin, mengapa membuat alasan seperti itu? Chin Feng, aku tahu kamu lelah dari kerja lembur, tapi tidak perlu membuat alasan seperti itu. Bagaimana kalau ini pulang dan istirahatlah dengan baik? Aku akan setujui 2 hari cuti. 2 hari tidak cukup. Setidaknya setengah bulan. Roket ke bulan tidak butuh setengah bulan. Bagaimana bisa perjalananmu pulang lebih jauh daripada bulan? Nona Su, kamu tidak mengerti. Kultivasiku disegel, tanpa 7 hari, aku bahkan tidak bisa kembali ke desa. Masih bicara tentang kultivasi? Chin Feng, apakah kamu benar-benar mengira dirimu seorang kultivator? Hanya 2 hari terbang pulang pergi sudah cukup. Pesawat bahkan tidak bisa terbang ke desaku. Kamu... Baik. Aku akan tanda tangani. Tidak heran kamu cantik dan baik hati. Aku tahu kamu akan tanda tangani. Jangan merayakan terlalu awal. Aku harus ikut denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kalian kultivator, perdebatan dan pertarungan dalam Taoisme. Chin Feng, jika kau berani berbohong padaku, maka kau akan mati. Nona Su, bagaimana kalau kalian semua tidak pergi sama sekali? Kepala desa tidak mengizinkan orang luar masuk desa. Apa? Tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara? Tidak, kultivasiku belum pulih. Jika penduduk desa tahu, kalian semua kembali, aku khawatir itu akan buruk bagi kalian. Pengawalku Zhang Yan adalah mantan tentara pasukan khusus, seorang prajurit Realm Xuan. Dia bisa melawan 100 pria kuat sendirian, itu tidak masalah sama sekali. Apakah dia takut pada beberapa penduduk desa seperti kalian? Aku telah memenangkan 13 kejuaraan bela diri nasional berturut-turut. Suatu kali aku sendiri menyerbu perkemahan bandit, membunuh ratusan bandit, dan menangkap pemimpin mereka hidup-hidup. Jika kemampuanmu hanya segini, kau bahkan tidak sebaik Dahuang anjing penjaga desa. Kau! Chin Feng, semakin kau mengatakan itu, semakin penasaran aku, dan aku pasti akan pergi ke desamu. Tunanganku, kemana kau pergi? Jangan lupa, kau dan aku memiliki perjanjian pernikahan. Wat Yandu, aku lebih baik mati daripada menikahi orang sepertimu, seorang bajingan. Ini pacarku Chin Feng. Aku minta dari sekarang, kau menjauh dariku. Aku tidak ingin Chin Feng menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Aku adalah kepala dari 4 keluarga bela diri kuno utama, Tuan Muda keluarga Hua. Kau baru saja menemukan sampah dari dasar masyarakat untuk digunakan sebagai tameng melawanku? Tentu saja dia bau busuk anjing miskin. Su Yuking, jangan sia-siakan usahamu. Wanita yang kusukai, aku tidak pernah gagal memperolehnya. Karena kau tidak mau pergi denganku, jangan salahkan aku jika aku mengikat dan membawamu pergi. Jika kau ingin mengikat namaku, kau harus melewati aku dulu.
Nona, aku tidak kompeten. Aku tidak sebanding dengannya. Lihat, sudah kukatakan, bahkan tidak bisa mengalahkan orang lemah, bagaimana kau bisa melindungi presiden? Lawan adalah seorang prajurit rel mistik puncak. Perisai lonceng 4 harimau mengaum. Telah dilatih hingga sempurna, kebal terhadap pedang dan tombak. Kau bilang dia lemah? Seorang pecundang, bagaimana kau bisa memahami bela diri kuno, kekuatan supernatural? Supernatural? Dengan levelnya, dia bahkan tidak sebaik anjing liar di desa kami. Nak, kau mencari masalah? Memanggilku lemah? Berani bertarung denganku? Maaf, aku tidak suka menggertak yang lemah. Lelucon, bahkan jika aku berdiri di sini, biarkan kau memukulku, tulangmu tetap akan patah. Aku takut akan membunuhmu. Dari mana datangnya orang desa ini? Beranikah kau membanggakan bisa mengalahkan seorang prajurit tingkat Chuan Puncak? Apakah kau pikir pertarungan seni bela diri kuno seperti perkelahian desa? Prajurit luar biasa kuatnya. Ada 4 tingkatan, surga, bumi, Xuan, dan Huang. Dari tertinggi ke terendah. Seorang prajurit tingkat Huang sudah bisa mengeluarkan 1000 pon gaya. Tingkat Xuan Puncak bisa mencapai 10.000 pon gaya. Qin Feng, kau tidak tahu betapa menakutkannya seorang prajurit. Qin Feng, prajurit ini sangat kuat. Kau pasti tidak bisa mengalahkannya. Kita harus pergi cepat. Kau sudah berlagak berani dan mengucapkan kata-kata kasar. Sekarang kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Baik, aku tidak akan mempersulitmu. Gunakan semua kekuatanmu. Jika kau bisa membuatnya bergerak 1 langkah pun, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Mengapa harus ada yang mencari masalah? Zhang Yan, bukankah dia sangat kuat? Dia sangat kuat. Lalu bagaimana Qin Feng menampaknya terbang dengan 1 telapak tangan? Saat Qin Feng menyerang, tidak ada fluktuasi energi internal. Ini menunjukkan dia bukan seniman bela diri. Aku curiga bahwa Qin Feng dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan kebetulan mengenai titik lemah lawan, jadi dia menang karena keberuntungan. Jadi begitu rupanya. Kupikir Qin Feng benar-benar seorang kultivator abadi. Sungguh, kultivasi abadi tidak mungkin ada. Yuking, kakekmu sakit kritis? Pulang segera. Apa? Aku akan kembali segera. Qin Feng, kakekku sakit kritis. Aku harus segera kembali. Ya ampun, heksagram pertanda kematian. Tuan tua keluarga Su sakit terminal. Presiden sudah baik padaku. Aku akan pergi melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan nyawanya. Aku akan pergi bersamamu. Bodoh, kau membiarkan pecundang memecahkan perisai lonceng emas. Ini belum selesai. Panggil prajurit tingkat bumi. Aku ingin anak itu mati tanpa kuburan. Dan Su Yuking yang sial itu harus ditangkap untukku juga. Ya. Dr. Wang, bagaimana kondisi ayahku? Tuan Tua Su sakit terminal dan bisa mati kapan saja. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Apa? Lebih baik persiapkan pemakamannya lebih awal. Dia tidak sakit. Kakek, Dia tidak sakit. Qin Feng, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Dia benar-benar tidak sakit. Yang mendiagnosis kakek sebenarnya adalah Dr. Wang. Kau bilang kakek tidak sakit? Apakah kau lebih terampil daripada tabib Wang? Apa yang disebut tabib? Dia bahkan tidak bisa tahu betapa kritisnya penyakit kakek. Dia hanya seorang tabib gadungan. Anak muda, jangan bicara terlalu angkuh. Aku tidak berani berkata, bahwa keterampilan medisku tak terkalahkan. Tapi di ibu kota ini, aku mengaku sebagai nomor 1. Dan tidak ada yang berani jadi nomor 2. Kau, anak hijau, berani memanggilku tabib gadungan. Kakek diracuni, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Lalu apalagi dirimu selain tabib gadungan? Omong kosong. Keluarga Sukami adalah keluarga bela diri kuno. Siapa yang berani meracuni kakek? Mengapa kau begitu gugup? Mungkinkah kau yang meracuninya? Qin Feng, kau sampah masyarakat. Jangan pernah berpikir untuk menfitnahku.
Aku pikir kau bisa mengatakan sesuatu tentang teori medis, tapi ternyata kau hanya pembohong yang bicara sembarangan. Kondisi Danny, Tuan Sutua, sama sekali tidak diracuni. Dr. Wang, jangan repot-repot dengan badut seperti dia. Dr. Wang, ayahku sakit kritis. Kumohon pikirkan cara. Kini keadaan sudah begini. Hanya ramuan legendaris, pil kebangkitan besar 9 revolusi. Pil kebangkitan besar 9 revolusi? Apa itu? Itu adalah ramuan di antara ramuan. Hanya sekte abadi Wuji yang bisa menyempurnakannya. Ia tidak hanya menyembuhkan semua penyakit, tapi juga memperpanjang hidup 20 tahun. Sekte abadi Wuji itu transenden, muncul hanya sekali setiap 100 tahun. Bahkan keluarga bela diri kuno seperti kami tidak layak bertemu mereka. Kemana kau harapkan kami pergi untuk mencari obatnya? Apa sekte abadi atau ramuan? Tidak ada hal seperti obat ajaib di dunia ini. Siapa bilang tidak ada? Aku pernah beruntung menerima pil kebangkitan besar dari sekte abadi Wuji. Tuan Hua benar-benar orang hebat yang bahkan memiliki Great Reviving Pill yang tak ternilai harganya. Benar. Tuan Hua ditakdirkan untuk memimpin seluruh dunia marsial kuno. Tuan Hua, ayah saya sakit parah. Keluarga Su saya bersedia membayar harga berapapun. Jadi tolong Tuan Hua, bermurah hati dan berikan keluarga Su kami 9 Revolutions Great Reviving Pill. Itu sederhana. Asalkan Su Yuking setuju menikahi saya dan segera menyempurnakan pernikahan, hahaha, saya akan menganggapnya sebagai hadiah pertunangan dan memberikan Great Reviving Pill kepada keluarga Su Anda. Yuking, mengapa kau masih bermalas-malasan? Cepat sempurnakan pernikahan dengan Tuan Hua. Tidak, saya tidak akan pernah menikahinya dan juga tidak akan pernah menyempurnakan pernikahan dengannya. Omong kosong, kau dan Tuan Hua punya kontrak pernikahan. Menyempurnakan pernikahan sudah tak terhindarkan. Jadi apa salahnya melakukannya sehari lebih awal? Su Yuking benar-benar menganggap dirinya sebagai putri yang diberkahi langit. Tuan Hua bersedia menikahimu, yang merupakan berkah yang telah kau pupuk selama beberapa kehidupan. Jika kau begitu ingin menikah, mengapa tidak kau nikahi dia sendiri? Tuan Hua, dia tidak ingin menikah. Bagaimana dengan saya? Apakah saya cocok? saya suka wanita dan saya juga suka anggur. Saya suka anggur yang kuat dan begitu juga dengan orang. Su Yuking, nyawa kakekmu ada di tanganmu. Apakah kau hanya akan menonton dia mati? Maka kau tidak berbakti. Su Yuking, kau benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Kakek telah menyia-nyiakan kasih sayangnya padamu. Yuking, sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan kakek. Ayah, bahkan ayah. Su Yuking, pernikahan hari ini kau harus melakukannya. Baik, saya akan menikah. Tapi kau harus jamin bahwa pil ini asli dan pasti bisa menyelamatkan kakek saya. Bagaimana mungkin pil dari Immortal Sect palsu? Semuanya, buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk melihat Great Reviving Pill. Aroma pil kaya dan cahaya emas memancar. Ini pasti legendaris. A Great Reviving Pill, tidak diragukan. Untuk bisa mendapatkan yang berkualitas tinggi, Great Reviving Pill menunjukkan bahwa Tuan Hua telah mendapat dukungan dari Wuji Immortal Sect. Memang dengan Great Reviving Pill yang tertinggi ini, dia bisa diselamatkan. Apa? Itu hanya ampas, yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil sampah. Jika dia memakannya, bukan saja tak selamatkan nyawanya, tetapi malah celakakan. Bocah sombong, pil kebangkitan agung ini dibuat oleh Sekte Abadi Wuji. Beraninya kau mencemarkan nama Sekte Abadi Wuji? Kupikir kau tak menghargai nyawamu. Ya, orang desa ya orang desa. Berani menyebut pil kebangkitan agung tak berguna. Sungguh bodoh. Chin Feng, berhenti. Walaupun aku tak percaya obat ajaib apapun, tapi ini satu-satunya cara untuk selamatkan kakekku. Chin Feng, kau bilang pilku akan celakakan Tuan Su. Apakah kau punya cara selamatkan Tuan Su atau tidak? Darahnya beracun, tak terselamatkan. Kecuali apa? Kecuali ada telur emas Phoenix, gunakan darah suci Phoenix. Bakar racun darah, lalu ia bisa terlahir kembali. Haha, telur emas Phoenix? Chin Feng, kau pasti baca terlalu banyak fiksi fantasi. Kukira kau bisa katakan sesuatu mengejutkan dan luar biasa, tapi itu hanya omong kosong. Kupikir engkau sengaja menunda waktu, coba lewatkan kesempatan terbaik Tuan Su untuk diselamatkan. Chin Feng, aku tak menyangka kau begitu jahat. Apakah kau sungguh pikir keluarga Su tak punya siapa-siapa? Penjaga! Ambil anak bodoh ini dan seret keluar, patahkan anggota badannya, dan buang untuk makan anjing. Cukup, jam berapa ini? Masih bikin masalah. Hal mendesak adalah selamatkan dia dulu. Tuan Hua, tolong berikan obatnya.
Kepala desa, Shinfeng, bocah kecil, di mana kau? aku segera kembali. Tolong tunggu sebentar. Tidak mungkin menunggu bocah kecil ini sia-sia. Phoenix AP, tangkap Shinfeng untukku. Kakek, kau bangun. Seperti dugaan pil abadi, bekerja segera setelah diminum. Tuan Huang, kau telah tunjukkan kebaikan besar pada keluarga Su. Tidak seperti beberapa orang tak yang hanya bikin masalah. Kinfeng, bukankah kau bilang makan pil emas ini akan celakakan Tuan Su? Kenapa wajahnya semakin membaik? Jangan buru-buru, efek balik datang segera. Shinfeng, apakah kau mengutuk kakekku? Tuan Hua, apa yang terjadi? Ini ramuan detoksifikasi dia. Fenomena normal? Omong kosong. Pil cacat mempercepat darah beracun masuk ke jantung. Dia sudah sekarat. Shinfeng, diamlah. Kupikir kau sedang mengutuk kakekku. Bagaimana kau menjaga pintu sampai membiarkan ayam betina masuk? Oh maaf, Accuser menangkapnya segera. Bukankah ini Phoenix Api Desa? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Hentikan. Dia datang mencari aku. Shinfeng, kau benar-benar tidak mengecewakan, memanggilmu miskin dan lusuh, dan membawa ayam tua. Aku bertanya-tanya mengapa. Segera setelah kau masuk ke ruangan, ada bau kotoran ayam. Ini bukan ayam tua. Ini adalah yang kukatakan makhluk suci Phoenix. Apakah aku mendengar dengan benar? Phoenix? Hahaha. Infung, kau benar-benar memperluas wawasanku. Untuk benar-benar menyebut ayam kampung sebagai Phoenix. Aku baru ingat kau bilang penyakitnya hanya bisa disembuhkan oleh telur emas Phoenix. Karena ini Phoenix, maka telur emasnya bukanlah telur ayam kampung, kan? Ya, ini telur ayam kampung. Su Yuking, lihat. Ini orang yang kau temukan. Shinfeng berhenti membuat masalah. Di dunia ini tidak ada hal seperti kultivasi, juga tidak mungkin ada Phoenix apapun. Aku tidak berbohong padamu. Kalau tidak percaya, biarkan dia memberitahumu. Tuan, kepala desa memintaku membawamu kembali ke desa. Mengapa kau peduli dengan urusan orang fana ini? Orang yang terbaring di tempat tidur adalah kakek pemimpinku. Karena pemimpinku biasanya memperlakukan aku baik, aku tidak bisa hanya berdiri dan tidak menyelamatkannya, kan? Darah beracun orang tua itu sudah menyerang jantungnya. Dia sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bagaimana bisa tidak ada obatnya? Telur emasmu bisa menyelamatkannya, bukan? Tuan, telur emasku sangat berharga. Dia manusia fana dan tidak berhak. Mau bertelur atau tidak? Kalau tidak bertelur, aku tidak akan kembali ke desa. Hei, biarkan anak-anak ayammu kalah oleh desa lain. Tidak, tidak. Aku akan bertelur, baik? Shinfeng, aku tidak menyangka kau memahami bahasanya. Setelah negosiasiku, Phoenix bersedia bertelur emas. Ambil cepat-cepat, ada kotoran ayam di atasnya. Shinfeng, kau membawa telur yang sangat kotor. Coba bangunkan Elder Master Su dengan aromanya. Shinfeng, kau sudah keterlaluan. Kakekku sakit kritis, dan kau masih bercanda di sini. Aku tidak bercanda. Telur emas ini benar-benar bisa menyelamatkan kakekmu. Cukup. Aku tak pernah menyangka kau adalah orang seperti itu. Aku sangat kecewa padamu. Denyut jantungnya terputus. Dia hampir berhenti bernapas. Kakek. Tuan Hua, kamu bilang ramuan itu detoksifikasi? Kenapa jadi begini? Ramuan itu tidak mungkin ada masalah. Kakekmu lah yang tidak tahan kekuatan obatnya. Dia sendiri tidak kompeten. Shinfeng, apakah telur itu benar-benar berguna? Telur emas ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakekmu. Percaya atau tidak, pilihanmu. Aku perlu buru-buru kembali ke desa. Su Yuking, tidak tahukah kau menghargai kebaikan? Ayah, kau baik-baik saja? Kakek, hebat sekali. Kau baik-baik saja. Yuking, hari ini aku nyaris mati. Terima kasih padamu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku tidak mati. Kecewa? Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, kesembuhan kakek adalah kebahagiaan besar bagi keluarga Su kami. Kami sangat senang, bukan kecewa.
Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan di belakangku. Kakek, ramuan Great Reviving Pill kelas atas Tuan Hua yang menyelamatkanmu. Benar. Muntah tadi adalah ramuan yang mengeluarkan penyakit dari tubuh. Omong kosong, ramuanmu hampir membunuh kakek, dan kau masih berani berbohong. Jelas telur lokal Qinfeng yang menyelamatkan kakek. Konyol! Telur lokal dari ayam tua bisa juga menyelamatkan nyawa? Kata-kata orang desa itu? Kau percaya? Ramuan Tuan Hua yang berwarna emas seluruhnya dengan aroma obat yang kaya. Sekilas itu adalah ramuan. Punya Qinfeng, telur yang tertutup. Kotoran ayam. Su Yuqing, kupikir kau hanya ingin mengingkari. Ramuan Tuan Hua berhasil. Sesuai taruhan, kau harus segera menikahi Tuan Hua. Semua, diam. Yuqing, cepat undang Qinfeng ke sini. Dia adalah penyelamatku. Keluarga Su pasti akan membalasnya. Kakek, apakah kau bingung? Bagaimana mungkin sebuah telur bisa menyelamatkan seseorang? Meskipun saya sudah tua, saya tidak bingung. Siapa yang menyakitiku, siapa yang menyelamatkanku, saya tahu dengan jelas di hati saya. Su Jembang, apa maksudmu? Watiandu, urusan keluarga Su saya bukan untuk keluarga Hua Anda. Untuk dikhawatirkan. Benarkah? Utusan Sekte Abadi Uji telah datang dari jauh dari Shenongjia dan keempat keluarga besar harus menang. Apakah maksudmu keluarga Su tidak mau pergi? Apa? Sekte Abadi Uji? Saya suruh bertelur, jangan banyak bicara. Tuan, telur sudah ditetaskan dan orangnya diselamatkan. Silakan pulang dengan saya. Qinfeng, tunggu saya. Qinfeng mengobrol dengan Phoenix lagi ya. Nona Su, sepertinya di antara banyak orang, hanya kamu yang percaya padaku dan percaya dia adalah Phoenix. Saya hanya bercanda dan kamu tidak bisa membedakannya. Tapi tetap terima kasih. Jika bukan karena kamu, kakek saya sudah meninggal. Qinfeng, di mana kampung halamanmu? Kamu menyelamatkan kakek saya. Kamu adalah penyelamat keluarga Su saya. Saya harus berkunjung untuk berterima kasih dengan baik. Apa? Tidak. Desa Shenong tidak mengizinkan orang luar masuk. Rumah saya di desa Shenong, di dalam Shenongjia. Apa? Kampungmu ternyata di dalam Shenongjia? Shenongjia sangat misterius. Itu adalah yang pertama dari 4 alam rahasia utama dunia. Selain itu, Milut terdaftar sebagai zona terlarang oleh Kementerian Perang di dalam bahaya berlimpah. Qinfeng, bagaimana kalau kita kembali saja? Kamu tidak perlu mengambil risiko untuk kata-kata absurd seperti itu. Di mana ada bahaya? Hei. Ini adalah utusan Sekte Abadi Uji. Sun Wu. Periode 100 tahun telah tiba. Sekte Abadi Uji akan segera muncul. Bersamaan dengan Putra Suci, kembali dari latihannya. Keempat keluarga besar telah membayar upeti selama bertahun-tahun dan diizinkan khusus untuk memasuki Sekte Abadi untuk mengobservasi upacara. Maksudmu, kita bisa pergi ke Sekte Dewa Wuji? Sekte Dewa Wuji? Itu adalah sekte para dewa. Kita mungkin punya kesempatan untuk melihat sekilas alam dewa. Itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Jika kita bisa mendapatkan beberapa kesempatan, keluarga bela diri kuno kita bisa maju lebih jauh, dan itu bukan tidak mungkin. Terima kasih, utusan dewa. Jadi, kapan kita berangkat? Apa? Kapan kau akan kembali? Jangan buru-buru aku. Dalam perjalanan. Baik. Utusan dewa sudah tak terduga. Lalu Putra Suci pasti transenden dan suci. Seorang dewa yang turun ke dunia. Jika kita bisa menerima bimbingan dari Putra Suci, menembus batasan dan maju lebih jauh, itu juga mungkin. Kau tidak layak. Orang yang bisa menerima bimbingan Putra Suci harus aku... Untuk melihatnya, kau tidak cukup berkualitas. Setelah kau masuk sekte dan mengawasinya dari jauh, itu adalah karunia terbesar untukmu. Hahaha. Utusan dewa, dengan benda ini di tangan, bolehkah aku diizinkan untuk menghormati Putra Suci? Ini hanya untuk orang tua yang dipercaya untuk dimiliki. Sepertinya keluarga Hua dan orang tua punya hubungan yang dalam.
Baik, apa nak mengurus ke suara Hua? Mengerti. Seperti yang diharapkan dari keluarga Hua, mereka sebenarnya punya kualifikasi untuk menghormati Putra Suci. Kembalinya sangat penting. Aku akan pergi dulu dan kembali ke sekte dewa. Mereka benar-benar dewa. Tiandu, kau pergi dulu, masuk ke sekte Dewa Uji dulu, dan rebut kesempatannya. Kepala keluarga akan segera menyusul. Jika aku bisa menerima bimbingan dari Putra Suci, aku pasti akan menembus batasan seorang pejuang dan mencapai pencerahan melalui seni bela diri. Baik. Baik. Berhenti mengganggu. Xinfeng, siapa yang kau panggil? Pengikut kecil dari desaku. Terus menggangguku setiap hari, memintaku mengajarinya beberapa teknik dewa. Teknik dewa? Hanya membual. Aku, Nona, di sana adalah Shenongjia. Hei, ayo pergi. Area terbatas militer dilarang masuk. Yang datang sebenarnya semua jenderal yang terlemah di puncak tingkat Huang. Sepertinya ada bahaya besar di Shenongjia. Shenongjia penuh dengan hewan jinak. Di mana bahayanya? Xinfeng, kamu benar-benar seperti anjing. Xinfeng, kamu benar-benar seperti anjing mengikuti bauku ke sini. Tapi di Shenongjia ini, bahaya ada di mana-mana. Sebentar lagi kamu akan berubah dari anjing tak berguna menjadi anjing mati. Su Yuqing, kamu tahu ini adalah Shenongjia, zona terlarang teratas, dan berani membawa ini. Pecundang ke sini. Xinfeng menyelamatkan nyawa kakekku, jadi secara alami aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Dia tinggal di Shenongjia, dan aku di sini untuk mengantarnya kembali. Dia, si pecundang dari dasar masyarakat, tinggal di Shenongjia. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah ku dengar. Su Yuqing, Shenongjia bukan untuk seperti pecundang masuk. Xinfeng, kamu menggunakan ramuan palsu untuk mengklaim jasaku. Terakhir kali kamu melarikan diri, kali ini aku akan lihat kemana kamu lari. Tuan, masalah mendesak adalah masuk ke sekte abadi, manfaatkan kesempatan. Lebih baik jangan cari masalah. Xinfeng, kali ini kamu beruntung. Aku ada urusan mendesak. Jika aku melihatmu lagi, aku akan patahkan kakimu. Ayo pergi. Hei. Berani menghalangiku, buka matamu. Dan lihat siapa aku. Tuan Hua di Shenongjia, ada binatang bos berkeliaran, bat berpenyir, bahkan Anda, kami tidak bisa biarkan lewat. Binatang buas seperti apa bisa melukai aku? Biarkan aku lewat. Jika aku menunda bertemu Putra Suci, aku akan ambil nyawamu. Tuan Hua, jika terjadi sesuatu, itu bukan salahku. Biarkan dia lewat. Kamu masuk dan periksa. Tolong, ada monster. Berhenti, monster apa? Ada monster di dalam. Bodoh! Kucing kecil membuatmu takut seperti ini? Tuan, kamu penakut seperti tikus. Apa bedanya dengan si penghuni dasar Xinfeng? Tuan, bukan karena aku penakut, tapi monster ini benar-benar menakutkan. Bodoh! Yang lemah tidak berhak bicara. Aneh sekali. Hanya seekor kucing kecil, tapi dia menakuti seorang prajurit Xuan Realm sampai ketakutan. Itu bukan kucing biasa. Dia memiliki darah harimau putih. Prajurit Xuan Realm bahkan tidak cukup untuk mengisi giginya. Darah harimau putih? Hanya kucing kecil ini? Xinfeng, haruskah aku bilang kau bodoh? Atau kau memiliki imajinasi yang hidup? Xinfeng, harimau putih adalah makhluk purba yang hanya ada dalam legenda. Nah, bagaimana mungkin kucing kecil itu memiliki darah harimau putih? Xinfeng, di saat seperti ini, kau masih bercerita dongeng? Sebelumnya, kau bilang ayam tua adalah phoenix. Sekarang kau lihat kucing kecil dan menyebutnya harimau putih. Kau hanya mencari perhatian. Aku sudah lihat banyak orang sepertimu. Seseorang tangkap kucing ini dan biarkan mereka lihat apakah dia memiliki darah harimau putih. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kucing ini tidak biasa mendekat dan kau akan lihat. Xinfeng, apakah kau membuat perlawanan terakhir? Sayangnya tidak berguna.
tidak salah, monster adalah monster. Sudah kukatakan, dia memiliki darah harimau putih, mendekat dan kau akan mati. Kau tidak percaya dan mengirimkan anak buahmu ke kematian. Omong kosong tentang darah harimau putih, itu hanya kucing sakit yang gila. Kalian pergilah dan bertarung. Aku tidak percaya bahwa seorang prajurit Xuan Realm puncak tidak bisa mengalahkan kucing ini. Nona, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Qin Feng, di Shenongjia ini, semua ada binatang buas seperti itu. Apakah kau yakin desamu ada di dalam sini? Binatang buas? Mereka semua adalah binatang roh, tapi mengapa mereka menjadi begitu ganas? Itu energi setan. Jadi mereka terkontaminasi energi setan, tidak heran mereka menjadi begitu ganas. Tapi di Shenongjia, mengapa ada energi setan? Tuan, prajurit Xuan Realm bukan tandingannya. Mungkin dia benar-benar memiliki darah harimau putih. Tidak mungkin. Itu hanya kucing sakit. Kau adalah prajurit Earth Realm, kau pergilah bertarung. Ya. Bahkan seorang prajurit Earth Realm bukan tandingannya. Qin Feng, anak buahku sedang bertarung dengan binatang itu, sementara kau bersembunyi di belakang wanita. Apakah kau bahkan seorang pria? Hua Tiandu, di saat seperti ini, kau masih ingin cari masalah? Hal paling mendesak sekarang adalah agar semua bekerja sama, atau tidak ada yang bisa selamat. Nona, hati-hati. Aku perlu mencari tahu dari mana energi jahat itu berasal. Kalian semua lari dulu. Aku akan mengalihkan harimau putih. Qin Feng. Qin Feng, untuk melindungiku, dia mempertaruhkan nyawanya. Qin Feng, kau harus kembali hidup-hidup. Hahaha. Qin Feng benar-benar cari masalah. Pak Tiandu, kau keterlaluan. Qin Feng lah yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengalihkan harimau putih agar kau bisa berdiri di sini dan mengolok-olok. Harimau putih? Hanya kucing sakit. Walaupun itu harimau putih, ia tidak bisa melukaiku sama sekali. Su Yuqing, sepertinya aku tidak perlu angkat jari. Anak itu sudah pasti binasa. Tidak mungkin. Qin Feng, dia diberkati langit. Su Yuqing, bahkan prajurit bumi bukan tandingan harimau putih. Dia pecundang. Bagaimana dia bisa selamat? Nona, harimau putih sangat kuat. Hanya dengan satu pukulan telapak, yang melukaiku parah. Kevin bukan prajurit, walaupun dia punya kekuatan bawaan, dia mungkin binasa. Tidak, Qin Feng menyelamatkan kakekku dan menyelamatkan nyawaku. Aku belum membalasnya dengan baik. Dia tidak boleh mati. Su Yuqing, kau adalah tunanganku. Bagaimana kau bisa menangisi seorang pecundang? Xingfu bukan pecundang. Dia ribuan kali lebih baik darimu. Baiklah. Dia lebih baik dariku, kan? Kalau begitu biar aku beritahu. Dia pasti mati. Hua Tiandu, ku dengar kau bilang aku mati di mana-mana. Qin Feng, kau masih hidup? Kenapa ada begitu banyak darah di wajahmu? Kau terluka di mana? Itu bukan darahku. Orang yang bisa melukaiku belum lahir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau selamat? Kucing kecil itu tidak bisa bertarung. Aku jatuhkan dengan beberapa pukulan. Omong kosong. Kurasa kau seperti anjing gemetar di tanah. Setelah harimau putih pergi, kau akhirnya berani muncul. Ayo pergi, atau kita akan ketinggalan. Kompetisi duel? Tunggu. Seorang pecundang sepertimu tidak berhak memasuki Shenongjia. Aku akan kembali ke desa Shenong. Apa urasanmu? Desa Shenong? Kurasa itu desa yang bau. Sekte Abadi Wuji akan segera muncul. Orang gagal sepertimu memasuki Shenongjia hanya akan mengotori mata para dewa. Sekte Abadi Wuji? Bahkan jika langit sendiri datang, mereka tidak akan menghentikanku kembali ke desaku. Sekte Abadi Wuji melampaui dunia fana. Bahkan keluarga bela diri kuno seperti kami harus bersujud menyembah. Kau berani menghina Sekte Abadi? Kau mencari masalah? Aku sudah lama muak denganmu. Kau berani memukulku? Aku akan membunuhmu dan menghancurkan desa Shenong. Apa? Menghancurkan desa Shenong? Apa?
takut sekarang, berlutut dan gonggong seperti anjing 2 kali, lalu merangkak lewat sini, dan aku mungkin mengampuni desamu. Tidak tepat. Aku khawatir kamu kurang kemampuan. Konyol, keluarga Huaku adalah pemimpin. Dari keluarga bela diri kuno, dengan pejuang alam Xuan tak terhitung, Alam Di dan Alam Tian, berjumlah ratusan, menghancurkan desamu, semudah menginjak serangga. Hin Feng, bahaya Shenongjia telah kau saksikan. Sekarang kau telah menyinggung Huat Yang Du, yang pendendam, dan dia tak akan memaafkanmu. Ayo kembali. Jangan khawatir, Presiden. Desa Shenong tak mudah dibuli. Kau tak akan menghancurkan desa? Silakan. Dan tunggu kabar baik. Tuan muda telah tiba. Bagus. Chim Fung, aku akan menghancurkan desamu dan membunuh semua orang. Chim Feng, ini adalah kampung halamanmu, Desa Shenong. Kau dari Desa Shenong? Ya. Astaga, orang-orang dari Desa Shenong baik memikirkan gunung dan laut, mengendari awan dan kabut, seperti dewa turun. Leluhur kami telah hidup dengan damai di Shenongjia berkat perlindungan Desa Shenong. Benarkah, Chim Feng? Bukankah mereka semua aktor yang kau sewa? Tidak berlebihan. Apa yang mereka katakan benar. Aku tidak percaya padamu. Tidak ada hal seperti kultivasi keabadian. Pan Feng, orang-orangku telah tiba. Hari ini aku akan menghancurkan Desa Shenong. Apakah orang-orang ini gila? Mereka berani memprovokasi Desa Shenong. Kurasa kau salah. Ini bukan Desa Shenong, tapi desa biasa di dekat sini. Chim Fung, apakah kau menganggapku anak kecil? Di dalam Shenongjia ada sekte abadi Wuji. Ini adalah Shenongjia. Serang! Jika kau ingin melukainya, kau harus lewati aku dulu. Kau bodoh. Puncak Alam Di, tapi tak bisa mengalahkan seorang penduduk. Aku tidak menggunakan kekuatan penuh. Kali ini, aku akan membunuhnya. Warga desa, kami telah dilindungi oleh Desa Shenong selama generasi. Sekarang mereka datang membeli merpi, seharusnya membalas kebaikan. Sekelompok bodoh, apa yang ditakuti dari beberapa penduduk? Berlagak dan mencari kematian. Kamu baik-baik saja. Jika tak bisa menang, mundur. Aku di sini. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertolong. Ku tak akan membiarkan mereka menyerang Desa Shenong. Ada. Huat Yang Du, bagaimana kau bisa sejahat itu sampai mengganggu penduduk desa yang tak bersalah ini? Siapa yang menyuruh si bocah itu memprovokasiku? Chim Feng, orang-orang ini adalah sandaranmu? Tapi sekarang mereka semua sudah musnah. Aku penasaran siapa yang bisa melindungimu sekarang. Bukankah kau sangat hebat tadi? Mengapa kau tidak bisa melakukannya sekarang? Dia sudah menyerah. Beraninya kau masih menyerang? Ini bukan arena, jadi tidak ada menang atau kalah. Chim Feng, kau berlutut sekarang dan sujud untuk menjilat sepatuku. Aku mungkin masih mempertimbangkan untuk mengampuni desamu. Kalau tidak, akan terjadi kehancuran dan kematian. Kulit buaya yang bagus dirusak olehmu. Lalu gunakan wajahmu untuk membersihkannya. Beraninya kau. Apa yang akan kau lakukan jika aku menginjaknya? Betapa beraninya kau menimbulkan masalah di sini. Bagus. Kepala desa sudah datang. Desa terselamatkan. Bos, ayo cepat pergi, atau kita akan ketinggalan kontes bela diri. tapi mereka semua adalah master alam surga. Jangan khawatir. Kepala desa bisa menghabisi mereka. Semua dengan satu tangan. Ayo pergi. Ini semua perbuatanmu. Benar, aku yang melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan? Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Nak manis, kau sedang beruntung, bukan? Berlutut. Satu kata mengusir. Prajurit alam surga. Siapa kau? Elder sekte luar dari sekte Dewa Wuji. Chao Wusheng. Sekte Dewa Wuji.
Ini bukan desa Shenong. Aku menimbulkan masalah di sekte Dewa Uji. Dewa, ini semua salah paham. Kami diundang oleh utusan Dewa untuk pergi ke sekte Dewa Uji untuk menyaksikan wujud Dewa Putra Suci. Tak disangka kami bertemu pencuri di perjalanan. Dia memasuki Shenongjia tanpa izin dan mengucapkan hinaan terhadap sekte Dewa Uji. Aku memimpin orang untuk mengejarnya ke sini. Terperdaya olehnya, aku pikir ini desanya. Itulah mengapa aku bertarung begitu sengit. Dewa, bohong. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Jika kau tidak percaya, lihat ini. Ini adalah token Grand Elder. Sepertinya mereka adalah orang-orang Grand Elder. Jika bukan karena Grand Elder, karena dia, hari ini kalian semua tidak akan pergi hidup-hidup. Terima kasih Tetua Abadi. Hari ini untuk sekte Abadi, kerugian yang ditimbulkan akan kuganti 100 kali lipat. Pergi. Sialan Jin Feng, kau berani menipuku, akan kucabik-cabik kau. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi. Pertama, temui kepala keluarga. Kemunculan sekte Abadi adalah hal mendesak. Jin Feng, ini desamu terlalu kumuh, bukan? Tidak. Sayur-sayuran ini semuanya layu. Ini bukan daun sayur busuk, ini adalah rumput spiritual 1000 tahun. Ini juga bukan desa Shenong, melainkan desa Yaotian, tempat rumput spiritual ditanam. Rumput spiritual 1000 tahun. Jin Feng, kau tukang bohong besar. Gulma ini terlihat agak aneh memang. Ini disebut rumput jarum angin, digunakan untuk alkimia. Jika dipetik sembarangan, kau akan tertusuk jarum racun yang ada padanya. Semakin kau bicara, semakin terdengar benar. Jika aku tidak tahu latarmu, aku akan benar-benar percaya. Kau baik-baik saja? Lihat, kau tertusuk. Hanya kebetulan. Ini sama sekali tidak mungkin untuk menjadi rumput abadi, dan kau sama sekali tidak mungkin untuk menjadi praktisi kultivasi. Biar kukatakan padamu, toksisitas rumput jarum angin, meski tidak kuat, tetap sangat menyiksa. Dalam kasus ringan menyebabkan gatal di seluruh tubuh, dalam kasus berat lumpuh total. Jangan nakuti aku. Aneh kemana perginya semua orang. Apakah mereka semua pergi ke desa Shenong untuk menyaksikan upacara? Lalu lihat, racunnya mulai bekerja, bukan? Jin Feng, aku sangat kepanasan. Jin Feng, kau tidak senonoh. Beraninya kau tidak menghormati nona muda saya. Hei, jangan fitnah aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena kau, nona muda kami tidak akan seperti ini. Kau pasti telah mengutak-atik tanaman obat. Apa yang kau utak-atik? Sudah kukatakan padanya, rumput ini beracun, tapi dia bersikeras menyentuhnya. Bagaimana bisa kau menyalahkanku? Bukankah kau katakan dalam kasus ringan menyebabkan gatal di seluruh tubuh, dan dalam kasus berat lumpuh total, nona muda saya tidak memiliki gejala-gejala ini. Dan kau bilang tidak mengutak-atiknya? Memang aneh. Toksisitas rumput jarum angin tidak seaneh ini. Tidak. Aku harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aura iblis yang begitu tebal, bahkan rumput spiritual sudah tercemar. Tak heran presiden bertingkah aneh. Aura iblis apa? Omong kosong. Aku sangat kepanasan. Coba serahkan penawarnya. Rumput jarum angin tidak ada penawarnya. Kita hanya bisa menyedot racun di sekitar titik racun. Tapi apa? Tapi Anda tidak memiliki kekuatan magis. Jika Anda memaksakan detoksifikasi, Anda juga akan terinfeksi. Hanya aku yang bisa melakukannya. Kau cabul, dan kau masih menyangkal bahwa kau mengutak-atiknya? Mundur. Jika kau mendekati nona mudaku setengah langkah lagi, pemandangan menakjubkan di dunia fana. apa yang terjadi? Jin Feng, aku juga merasa kepanasan. Sudah kukatakan padamu, kau tidak memiliki kekuatan magis. Jika kau memaksakan detoksifikasi, kau juga akan terinfeksi. Kau?
Qinfeng. Qinfeng. Sepertinya aku hanya bisa mempertaruhkan nyawa untuk menemani seorang wanita. Hahaha. Tentang kejadian hari ini, jika kau membicarakannya, ku akan membunuhmu. Jelas aku yang menyelamatkan nyawa kalian berdua, dan kau tidak tahu berterima kasih. Qinfeng, terima kasih telah menyelamatkan kami. Itulah sebabnya dia bisa menjadi presiden, dan kau hanya bisa menjadi pengawal. Kau... Qinfeng, beraninya kau menyebut sekte luar sekte abadi uji sebagai desamu. Ketika sekte abadi uji muncul, kau dan desamu akan mati. Apakah kau gila? Apa sih sekte abadi uji itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kau, penghuni bawah, tentu saja belum pernah mendengar nama dari sekte abadi uji. Oh, tidak seperti seseorang dengan statusmu. Akan aneh jika kau pernah mendengarnya. Rumput spiritual millennium. Ada rumput spiritual millennium di mana-mana di sini. Ini pasti kebun herbal seorang dewa. Tanaman-tanaman itu beracun, jangan sentuh. Omong kosong. Rumput spiritual dewa. Bagaimana bisa beracun? Aku menasihatimu untuk mendengarkannya. Rumput spiritual itu tercemar oleh aura iblis. Jika kau sembarangan memetiknya, kau pasti akan dikutuk. Qinfeng, apakah kau pikir kami seperti kau? Orang desa yang belum pernah melihat dunia? Rumput spiritual ini, sekilas, adalah rumput spiritual sekali dalam milenium yang tiada tanding. Dan kau berani mengatakan bahwa itu tercemar oleh aura iblis. Saya rasa dia hanya ingin memonopoli semua harta karun. Jadi dia sengaja mengatakan hal-hal yang mengkhawatirkan untuk menakuti kami. Qinfeng tidak berbohong. Kakek, ramuan ini tidak boleh disentuh. Kalau tidak, hal buruk akan terjadi. Dia seorang yang rendah dari dasar masyarakat, belum pernah melihat ramuan spiritual. Dengarkan kami, ramuan spiritual ini tak ternilai, jadi dia menyimpan niat jahat dan sengaja mengatakannya. Mengapa repot dengan orang imut, membuang-buang kata? Kesempatan dari langit sudah tiba, mengapa tidak memetiknya cepat? Nasihat baik terbuang pada orang bodoh yang keras kepala. Karena kamu ingin memetik, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika ada sesuatu terjadi, jangan datang padaku. Hal-hal yang membingungkan. Hari ini aku akan memetik ramuan ini pasti. Kakek, jangan sentuh itu. Qinfeng, bukankah kau bilang ada kutukan? Aku sudah memetiknya. Di mana kutukannya? Jangan terburu-buru. Ini dia datang. Rambutku! Rambutku! Ayah, ada apa? Ayah, benarkah seperti kata Qinfeng, ramuan itu terkontaminasi energi iblis? Tidak mungkin, ramuan itu tidak bermasalah. Itu adalah sekte abadi ujinya, tempat suci. Kami para ahli bela diri diundang, tetapi dia tidak diundang. Dia menyusup. Dia pasti telah membuat marah para dewa, sehingga hukuman datang. Aku baru saja bilang padamu, ramuan ini terkontaminasi, menyebabkan kekacauan ini. Ini kesalahanmu sendiri. Omong kosong. Bagaimana mungkin ramuan abadi merugikan? Kaulah yang melakukan ini. Qinfeng, semua ini salahmu. Kau membunuh ayahku. Kau akan mati buruk. Diam. Teman muda Qinfeng, kami menuai kebodohan kami. Ini bukan salahmu. Kakek, Qinfeng, karena kamu bisa mendetoksifikasi kami, pasti ada cara untuk menyelamatkan kakekku, kan? Energi iblis di desa perlu dibersihkan pula. Menghilangkan kutukan palsu mudah. Berlebihan. Ini adalah hukuman abadi. Apa yang bisa kamu gunakan untuk mengangkatnya? Bermain trik? Haha, Qinfeng. Kau menyerah, bertingkah canggung ya? Apa yang dilakukan Qinfeng? Bisakah ini benar-benar mengangkat kutukan? Kakek, kutukanmu hilang. Siapa berani merusak rencana kami, mencari kematian. Memang Qinfeng, dia memicu pembatasan, membuat marah para dewa, dan menarik tindakan mereka. Kekuatan dewa mengguncang langit dan bumi.
Dekat di bawah alam misteri pingsan, tidak tahan tekanan, bahkan para ahli alam surgawi hanya bisa bertahan. Jin Feng pasti mati, tidak diragukan lagi. Pergi. Bagaimana mungkin? Jin Feng sebenarnya mengusir dewa dengan satu kata. Dewa macam apa ini? Digunakan oleh kura-kura pengecut, hanya tipu mata. Anak kurang ajar, berani-beraninya kau tidak menghormatiku. Bermain tipu. Datang ke sini. Anak sombong, ketika aku keluar dari penyepian, akan menjadi hari kematianmu. Jin Feng, kau sangat beruntung. Bertepatan dengan penyepian dewa, tidak bisa turun, sehingga kau lolos dari bencana. Tapi kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Kau tidak bisa menghindari hari ke-15. Menyinggung dewa, berarti kematian pasti. Jin Feng, apa yang baru saja terjadi? Aku melihat segerombolan benda hitam terbang turun. Tidak apa-apa, itu menakuti dia pergi. Hanya iblis. Membual. Yu Qing, Jin Feng tidak berbohong. Ini menghilangkan kutukan pada kita. Ini bukti terbaik. Kakek, kapan kau juga tertipu oleh Jin Feng? Tidak ada hal seperti kultivasi di dunia ini. Jika kau tidak percaya, maka ikutlah dengan kami ke desa Shenong dan ungkap kebohongan Jin Feng. Baiklah, teman Jin Feng. Begitu luar biasa. Apakah desa Shenong juga tanah naga terbang? Meski begitu, orang tua memiliki pandangan bagus. Ayo pergi. Ayo pergi. Jin Feng, apa kau takut? Dewa itu ingin menyelinap pergi. Takut bahwa setelah aku berpartisipasi dalam kompetisi desa, dialah yang seharusnya takut. Raja Iblis, mengapa kau peduli pada urusan sepele semut duniawi itu? Keluarga Wu Hua kuno memiliki garis keturunan primordial. Gunakan darah mereka untuk mengisi inti susunan. Hanya kemudian susunan pengorbanan darah dapat diaktifkan. Putra Suci telah kembali. Upacara suksesi kepala sekte akan segera dimulai. Kemudian, dewa dan ahli sekte akan berkumpul bersama untuk pengorbanan darah mencapai keabadian. Raja Iblis, Wendu Defei, satu-satunya rivalmu adalah Putra Suci. Sekarang dia telah kembali dari pelatihan. Tidakkah itu mempengaruhi rencanamu untuk keabadian? Anak itu memang membuat kemajuan, tapi aku akan segera mencapai terobosan ke keabadian, abadi dan tak terkalahkan. Kecuali Santo memecahkan segelnya, aku akan menjadi tak terkalahkan. Selamat Raja Iblis, keabadian akan tercapai. Kirim leluhur keluarga Hua ke desa Yautian untuk menghancurkan segel. Pertahankan energi iblis mengalir. Ya. Saya memberi hormat kepada tetua besar. Penyusup telah memasuki sekte abadi dan memasang segel di ladang herbal. Pergi dan hancurkan segel. Saya tidak akan gagal dalam misi saya. Keturunan keluarga Hua, mengapa tidak memberi hormat pada leluhur? Kepala generasi ke-6 keluarga Hua memberi salam kepada leluhur. Memberi hormat kepada leluhur. Memberi hormat kepada leluhur. Anda boleh bangkit. Leluhur, Anda telah hidup ratusan tahun. Apakah telah memecahkan belenggu seniman bela diri dan memasuki gerbang abadi? Ya, benar. Dulu, saya beruntung menerima bimbingan dari Dewa Abadi dan memecahkan belenggu untuk mencapai alam perintis. Sekarang saya telah melirik gerbang abadi. Hardier, kalau begitu, bukankah kita juga memiliki kesempatan untuk melangkah ke gerbang abadi? Ayo pergi. Sekte abadi telah muncul. Pemimpin sekte telah berganti. Datanglah denganku untuk menghadiri upacara. Jin Feng, tunggu sampai upacara berakhir. Aku pasti akan menghancurkan desa Shenongmu. Aku akan mencabut uratmu dan menguliti tulangmu dan memotongmu menjadi kepingan-kepingan.
Qin Feng, pemandangan di sini sangat indah dan orang-orang sangat ramah. Apakah mereka ramah? Bukankah begitu? Lihat ke sana, mereka bahkan memelihara banyak hewan kecil yang lucu. Orang-orang ini bagaimana bisa ramah sama sekali? Qin Feng lihat betapa baiknya itu. Tuan Muda. Sungguh sekarang. Tuan Muda, akhirnya kau kembali. Aku sangat merindukanmu, pergi sana. Jangan ganggu aku, pergi ke sana. Qin Feng, dia adalah pengikut kecil yang kau sebutkan. Ya, ini adalah Kong Erleng dari desa kami. Dia selalu mengejutkan dan mengejutkan. Tuan Muda, ini pasti Nyonya Muda kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Oh, ini adalah bos saya. Jaga baik-baik bos saya. Jika ada kelalaian, aku akan menuntutmu, hei. Baik-baik. Baiklah, semuanya ikuti aku. Utusan abadi, kamu sangat hormat terhadap adik kecil Qin Feng. Apakah mungkin dia adalah santo dari sekte abadi Wuji? Berhenti. Apakah kamu telah disuap oleh Qin Feng? Utusan abadi apa? Santo? Dia adalah kaki tangan Qin Feng. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keabadian. Semuanya ikuti aku. Qin Feng, lihat caraku membongkar kebohonganmu. Qin Feng, akhirnya aku menemukanmu, haha. Hua Tiandu, mengapa kau lagi? Kau tidak bosan, tapi aku bosan. Leluhur dialah. Tidak hanya dia memasuki Shenongjia tanpa izin, tetapi juga menghina sekte abadi Wuji. Apa? Kau tikus kecil. Apakah kau tahu bahwa sekte abadi Wuji tidak boleh dihina? Kau sangat pandai memutarbalikkan fakta. Jelas aku mencoba kembali ke desa, tetapi kau berulang kali menghalangiku. Qin Feng, apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Ini adalah leluhur keluarga Hua. Dia telah menerima bimbingan dari para abadi, melangkah ke alam abadi, dan manusia biasa tidak bisa melawannya. Jika aku tidak salah, ini pasti desa Shenong. Tempat ini bau kemiskinan, persis seperti bau pada Qin Feng. Tempat ini pasti desa Shenong. Qin Feng, beberapa kali terakhir, kau berhasil lolos karena keberuntungan. Sekarang dengan leluhur hadir, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku sudah bilang, mereka yang menyinggungku harus mati. Hari ini tidak hanya aku akan membunuhmu, tetapi juga membuatmu menyaksikan kehancuran seluruh desa Shenong. Utusan abadi, Tuan. Kau datang tepat pada waktunya. Orang ini bernama Qin Feng. Dia memasuki Shenongjia tanpa izin dan menghina sekte abadi Wuji. Saya tahu sekte abadi tidak boleh dihina. Hari ini saya sengaja membawa orang untuk membersihkan desa Shenong. Tidak hanya akan saya kuliti dan tulanginya, tapi juga hancurkan seluruh desa. Kamu bodoh membawa sekelompok orang untuk menggangguku, ya? Membawa sekelompok orang untuk menghadapiku? Qin Feng, berani-beraninya kau tidak menghormati guru abadi? Qin Feng, kau masih sombong seperti biasanya. Utusan abadi begitu mulia, berani-beraninya kau memanggilnya bodoh? Utusan abadi, tenang saja. Anak nakal yang tidak sopan ini, aku pasti akan menghukumnya untuk sekte abadi Wuji dan untukmu. Betapa tidak sopannya terhadap guru abadi. Betapa sombongnya. Guru abadi Qin Feng benar-benar marah. Ketika seorang abadi marah, jutaan mungkin mati dan sungai darah mungkin mengalir. Sekarang tidak hanya kau akan mati, tapi desa Shenongmu juga akan binasa. Lihat, inilah akibatnya menyinggung Tuan Muda Hua. Utusan abadi, apakah kau menampar orang yang salah? Yang menghina sekte abadi adalah anak nakal ini Qin Feng. Qin Feng. Utusan abadi, kami membela sekte abadi, namun kau tidak hanya tidak menghukum anak nakal Qin Feng, tapi malah memukul kami. Apa alasannya? Utusan abadi Sun, walaupun kau adalah guru abadi sekte, kau tidak bisa memukul orang sembarangan, kan? Leluhur keluarga Hua kami adalah murid dari Tetua Agung. Oh, kau adalah murid dari Tetua Agung? Berani-beraninya kau berbicara kepada utusan abadi seperti itu? Utusan abadi Sun, keluarga Hua kami, selalu mengikuti sekte abadi Wuji, mendedikasikan diri sepenuh hati. Sekarang setelah kami menangkap Qin Feng yang tidak sopan, utusan tidak hanya tidak membunuh Qin Feng, tapi malah menghukum kami.
Saya tidak yakin. Jika kau tidak memberi alasan, saya akan melaporkannya ke Tetua Agung. Baiklah. Kau ingin alasan, aku akan memberimu satu. Saya Sun Wu dengan rendah hati menyambut Tuan Muda. Saya Sun Wu dengan rendah hati menyambut Tuan Muda. Tuan Muda, mereka sangat menghinamu. Akhwan kami nakhir. Mereka hanya sekelompok pengecut yang menggonggong. Mereka bahkan tidak layak diperhatikan. Saya baru kembali, bahwa saya menemui kepala desa dengan cepat. Lihat. Hanya Tuan Muda yang berhati lapang. Kata-kataku akan membuatmu berharap mati. Sekarang semuanya berakhir. Saya tidak pernah menyangka Qin Feng ternyata adalah orang suci Sekte Abadi Wuji. Kita menyinggung orang suci. Maka keluarga Hua kita, apakah masih ada jalan keluar? Dekil kecil. Hal yang begitu penting, mengapa tidak kau selidiki dengan jelas sebelumnya? Jika saya tahu Qin Feng adalah putra orang suci, bagaimana mungkin saya begitu keras padanya dan melewatkan kesempatan besar? Tunggu, Qin Feng bukan putra orang suci. Utusan abadi sudah berlutut kepada Qin Feng. Apa yang salah dengan itu? Pikirkan baik-baik, apakah utusan itu asli? Ketika pertama kali kita bertemu utusan abadi, dia berpakaian jubah halus dengan sikap seperti dewa. Tapi lihat utusan tadi, berpakaian kain kasar, pakaian sederhana, di mana ada jejak keabadian? Memang, dia tidak hanya tidak terlihat seperti dewa, tapi seperti petani baru. Benar. Baru kuziah pada dirinya. Saya tidak merasakan keabadian. Saya mengerti. Qin Feng ingin memonopoli kesempatan dari Sekte Abadi, jadi dia menemukan orang yang mirip untuk menyamar sebagai utusan dan melakukan pertunjukan ini. Bagus. Jadi semuanya disutradarai dan diperankan oleh Qin Feng untuk mengusir kita. Untungnya Tuan Muda Hua memiliki mata yang tajam. Jika tidak, kita mungkin percaya kebohongannya. Sialan Qin Feng, beraninya dia menyamar sebagai putra orang suci. Di upacara besok, saya akan pastikan kau tidak punya tempat pemakaman. Erlengzi, mengapa mereka memanggilmu utusan abadi? Oh. Mungkin salah identitas. Kepala desa, Tuan Muda sudah kembali. Kau brengsek kecil, akhirnya kau tahu untuk kembali. Yang lain melalui pelatihan duniawi dan kembali berubah. Mengapa kau tidak berubah sama sekali? Aduh, kau pergi seperti semula dan kembali sama. Kepala desa, Tuan Muda ini disebut kembali pada kesederhanaan. Itu alam sangat tinggi tiada tara. Enya! Jika kau puji dia lagi, dia akan terbang ke langit. Kembali tepat waktu. Kompetisi bela diri secara resmi dimulai besok. Menurut aturan, siapapun di desa dapat menantang. Siapapun dapat menantangku. Perkelahian beramai-ramai? Tapi tidak perlu sopan dengan mereka. Mari kita keroyok mereka juga. Kepala desa kau tidak akan ikutkan. Apa yang kau pikirkan? Saya sebagai kepala desa, bagaimana tampilannya jika saya bertindak? Itu bagus. Setidaknya ada Kong Erlengzi untuk menemaniku. Benar? Tuan Muda, meskipun aku sangat ingin ikut campur, aku tidak bisa kali ini. Dia bahkan tidak bisa pergi. Jadi apa gunanya pertarungan kelompok? Ini pertarungan kelompok. Kau sendirian melawan sekelompok mereka. Lupakan saja. Satu ya satu, entah melawan satu atau sekelompok. Tidak heran Tuan Muda hebat. Qin Feng dalam pelatihan di dunia fana ini untuk menemukan nadi ilahi kuno Linglong Holy Body. Sudahkah kau menemukannya? Tuan Muda, kultivasimu disegel. Hanya darah dari Linglong Holy Body dapat membantumu memecahkan segel itu dan memulihkan kultivasimu. Kau akan tahu besok. Kompetisi tempur hari ini akan diadakan sesuai jadwal. Kami harap semua berpartisipasi aktif, bertarung dengan gemilang, dan bertarung dengan gaya. Aku ikut. Aku juga. Akhirnya akan segera dimulai. Aku ingin melihat bagaimana desamu memperhatikan pertarungan abadi. Ini adalah pertarungan abadi. Menyilaukan dan indah, megah dan agung. Benar-benar mengagumkan. Kakek, apakah ini seru? Sangat seru. Setelah melihat pertarungan abadi, seni bela diri kuno kami di depan para abadi sama sekali tidak berarti. Zhang Yan, apakah kau juga berpikir ini seru? Nona, mungkin kultivasiku tidak cukup, jadi aku tidak bisa mengerti. Sudah kukatakan, pasti kakek membantu Qin Feng bercanda dengan kami.
Qin Feng, apakah ini yang kau katakan pertarungan abadi? Ya, bukankah ini seru? Ini membuka mata. Membuka mata apa? Bukankah ini hanya di alun-alun? Orang tua melakukan Tai Chi? Jika kau biarkan aku pergi, aku juga bisa melakukannya. Tai Chi. Presiden, ada area pelindung di panggung, digunakan untuk melindunginya dan mencegah energi spiritual bocor. Jika tidak, pertarungan abadi sangat megah akan meratakan desa. Kau adalah orang biasa, tanpa kultivasi, dan tidak bisa melihat energi spiritual. Jadi, kau pikir mereka melakukan Tai Chi? Qin Feng, kau berbohong lagi. Aku tidak percaya. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kultivasi abadi. Nyonya muda, Tuan muda tidak berbohong. Kau... Qin Feng, beraninya kau. Berani sekali. Seorang desa biasa, berani memalsukan diri sebagai utusan sekte abadi Wuji, mencari kematian. Apa sekte abadi Wuji? Apa utusan? Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu. Watiandu berhenti memfitnah orang baik. Dia adalah pengikut Qin Feng, dan dia mengatur akomodasi. Untukku kemarin, dia tidak pernah memalsukan diri sebagai utusan. Masih pura-pura tidak tahu? Ketika sekte abadi Wuji muncul, aku pasti akan melaporkan pemalsuan itu kepada utusan. Kalian semua tunggu saja kematianmu. Tidak masuk akal. Benar, ketika harimau tidak ada, monyet menjadi raja. Sekelompok petani bau berani menduduki tanah suci dari sekte abadi. Kau tidak ingin hidup? Begitu beraninya. Siapa yang berisik di sini? Aku, Tuan Muda Keluarga Hua, dari klan seni bela diri kuno, Watiandu. Sekadar klan seni bela diri kuno berani membual di sini. Kau sangat sombong. Kakek, kurasa Anda kepala desa di sini kan? Suruh orang-orangmu pergi cepat. Jangan kotori tanah suci sekte abadi. Kalau begitu, bagaimana jika aku tidak setuju? Tidak setuju? Maka jangan salahkan aku. Karena tidak memperingatkanmu, sekte abadi Wuji akan segera muncul di sini. Penduduk desa buta ini hanya akan mengotori mata para dewa. Qin Feng, Watiandu berasal dari klan seni bela diri kuno dengan pengaruh luas. Desa Shenong tidak dapat menandinginya. Anda harus memberitahu penduduk desa untuk tidak memprovokasinya. Jangan khawatir, dia tidak bisa menimbulkan masalah. Aku akan berhitung sampai 3. Jika tidak pergi setelah 3, jangan salahkan aku, karena mengusirmu. 3, 2, 1. Mencari kematian. Ya ampun, kepala desa begitu kuat. Apakah dia seorang ahli bela diri? Sekadar ahli bela diri. Tidak layak bahkan untuk membawa sepatu kami untuk desa Shenong. Apa yang kau lakukan? Hingga Tuan Muda Hua muntah darah? Meskipun Hua Tiandu hanya seorang ahli bela diri, kau mengusirnya hanya dengan aura. Bisakah Anda seorang dewa? Apa? Dewa? Omong kosong dewa. Apa yang melukaiku? Pasti bukan dia. Bukan dia? Apakah ada ahli yang bersembunyi di kegelapan? Leluhur, jangan menebak-nebak. Tidak ada ahli sama sekali di sini. Aku terdorong kembali karena sekte abadi Wuji akan muncul dan aku tersapu oleh kekuatan surgawi. Sungguh, sekte yang melampaui dunia fana dengan kekuatan surgawi yang luar biasa. Kalian penduduk desa, tunggu saja mati. Apakah benar ada dewa di dunia ini? Qin Feng, sebaiknya kau biarkan penduduk desa lari cepat. Bahkan prajurit tak bisa mengalahkan mereka, penduduk desa akan mati. Bagaimana dengan dewa? Bukankah kita semua adalah cultivator? Tuan Muda, orang-orang ini, apakah mereka temanmu? Apa dengan ekspresi itu? Mereka datang untuk membantai desa, berencana menghancurkan desa Shenong kita. Apa mereka berani menghancurkan desa Shenong? Berani mati. Kurasa kalianlah yang mencari kematian. Penjaga, bantai desanya. Aku berani siapapun mencoba. Orang tua bodoh. Sekte abadi Wuji akan muncul. Jangan ganggu kami saat kami memberi penghormatan kepada dewa. Enyahlah. Pergilah.
Meskipun saya tidak menggunakan kekuatan penuh, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan orang biasa. Siapa sebenarnya Anda? Seorang penduduk dari desa Shenong. Baiklah. Karena kau menolak berbicara, aku akan mengalahkanmu. Lalu ketuamu. Menangani orang seperti kau, nggak perlu ketua turun tangan. Ayo. Kau punya nyali. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kelapa kepunahan Brahma. Semut. Qin Feng. Lihat itu, ini adalah kekuatan seorang abadi. Jika kau berani menghina aku, nasibmu akan lebih buruk daripada petani bau itu. Nembak terbakar, cepat padamkan apinya. Jangan khawatir, dengan tingkat kemampuannya, itu tidak bisa melukainya. Qin Feng, apakah kau gila? Dengan api sebesar itu, dia mungkin sudah di dalam terbakar menjadi api. Akan hanya itu kekuatanmu. Bagaimana mungkin? Tidak hanya dia tidak terbakar api, pakaiannya bahkan tidak kotor. Leluhur, apakah Anda menahan diri? Apa yang terjadi? Sekarang giliranku bertindak. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin leluhur di alam bawaan kalah? Tidak mungkin. Apakah dia lebih kuat daripada leluhur? Tidak mungkin. Leluhur telah melangkah ke gerbang keabadian dan setengah abadi. Abadi dan fana berbeda. Bagaimana mungkin seorang abadi dikalahkan oleh fana? Kau memasuki desa Shinoku tanpa izin. Mengganggu kompetisi bela diri. Sudah waktunya menyelesaikan urusan. Hahaha. Kompetisi tahun ini sangat meriah. Yan Budi! Kau memang masih hidup. Kau tampaknya tidak terkejut. Desa Shenong tidak menyambutmu. Kau tidak berhak berdiri di sini. Aku lahir di desa Shenong. Jadi bagaimana mungkin aku tidak berhak? Kedatangan Tuan Abadi di sini adalah yang benar-benar membawa kehormatan. Ya Chunyang, beraninya kau mengkhianati desa Shenong. Ketua, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Di dunia kultivasi, siapa yang tinjunya lebih besar adalah yang benar-benar penting, jelas. Tinju Tuan Abadi lebih besar daripada milikmu. Tetua besar, para penduduk desa ini berani menduduki alun-alun, mempengaruhi kemunculan sekte abadi. Jadi ini tetua besar? Tetua besar memiliki pengaruh luas. Dengan tetua besar di sini, kita akhirnya bisa tenang. Yang Tua Agung sangat menghormati orang ini dan bahkan memanggilnya Yang Mulia Immortal. Mungkinkah dia adalah pemimpin sekte Immortal Wuji? Pasti begitu. Jika dia bukan pemimpin sekte, mengapa Yang Tua Agung begitu menghormati? Jika aku bisa mendapatkan dukungan pemimpin sekte, masa depanku akan mulus. Sekte Immortal Wuji sedang muncul, siapapun yang tidak mundur akan dihukum tanpa ampun. Kau terus menyebut sekte Immortal Wuji, tapi ini adalah milik desa Shenong kami, tempat kompetisi bela diri. Bahkan otoritas tertinggi pun tidak bisa mengambilnya. Yang Mulia Immortal adalah otoritas tertinggi. Baiklah, jika kau menginginkan tempat ini, siapapun yang bisa mengalahkanku, tempat ini akan diberikan kepada mereka. Siapapun yang bisa mengalahkanku, tempat ini akan diberikan kepada mereka. Qin Feng, apa yang kau lakukan? Kau bukan ahli bela diri. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Turun cepat. Kau ingin turun setelah menginjak arena? Konyol. Qin Feng, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Siapa orang bodoh ini? Berani menantang Tuan Muda Qin? Muda dan impulsif? Jika dia tahu bahwa Tuan Muda Qin berasal dari desa Shenong, jenius langka yang tiada bandingnya. Bodoh sekali. Aku sebenarnya berpikir pemuda ini memiliki keberanian untuk maju dan adalah bakat yang menjanjikan. Karena ada orang bodoh yang mau bertindak, biarkan dia menguji kekuatan Sang Suci. Qin Feng, kau dengar itu? Bahkan pemimpin sekte Immortal Wuji sangat mendukungku. Dia adalah pemimpin sekte Immortal Wuji. Aku ingin menggunakan pertandingan ini untuk membuat pemimpin sekte melihatku dengan cara baru. Dan kau, orang yang malang ini,
ditakdirkan menjadi batu loncatan di jalan menuju keabadianku. Berani. Aku menyukainya. Hailian. Ini adalah pencerahan immortal. Apa itu? Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada immortal? Naga banjir masuk ke laut, melayang dan berubah menjadi naga, melampaui kefanaan untuk menjadi immortal. Ini adalah tanda memasuki alam immortal. Bagus. Setelah leluhur kami, keluarga Huaku, memiliki satu lagi yang memasuki alam immortal, keluarga Huaku pasti akan makmur. Selamat Tuan Muda Hua. Setelah hari ini, seperti ikan melompati gerbang naga, kau akan naik ke surga dalam satu langkah. Kekuatan tak terbatas menggelembung di dalam diriku. Apakah ini kekuatan seorang abadi? Serangan telapak tangan ini penuh dengan kekuatan abadi. Dia telah melampauiku, mencapai puncak alam syantian. Itu wajar. Yang Mulia memberikan dia baptisan abadi. Jika dia berbakat, dia dapat menembus batas dan mencapai setengah langkah keabadian yang mungkin. Qin Feng, sekarang aku telah melangkah ke gerbang keabadian, naik di atas manusia fana. Hari ini, aku akan menghancurkan desa bercocok tanam surgawimu. Hanya puncak alam syantian? Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Abadi dan manusia fana berbeda. Walaupun penduduk desamu memiliki beberapa kekuatan, mereka seperti semut di hadapanku. Ini adalah kepercayaan diriku. Hua Tiandu, jika kau berani serang aku. Qin Feng, jangan keras kepala. Penduduk desa baru saja dikalahkan. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan terburu-buru. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi sebelum itu, aku akan membuatmu merasakan apa artinya keputusasaan. Betapa beraninya. Apakah kau benar-benar berpikir desa bercocok tanam surgawi tidak ada yang tersisa? Yan Wudi, apa maksudmu? Perselisihan antara Junior harus diselesaikan sendiri. Lihat Qin Feng, bahkan yang mulia mendukung. Hari ini, kau ditakdirkan mati. Jika kau ingin menyerang Qin Feng, kau harus melewati aku dulu. Orang tua bodoh? Apa maksudmu? Qin Feng telah berbuat baik untuk keluargaku, keluarga Su. Aku tidak bisa diam dan tidak berbuat apa-apa. Kakek, tidakkah kau melihat situasinya? Keluarga Hua kuat dan Tuan Muda Hua telah berhasil bergabung dengan Sekte Abadi. Dengan melakukan ini, bukankah kau merusak masa depan cerah keluarga Su? Diam. Memikirkan aku, Su Zhenbang, aku telah hidup dengan jujur. Bagaimana mungkin aku memiliki cucu perempuan sepertimu? Sahabat Qin Feng telah berbuat baik untuk keluargaku, keluarga Su. Apa sih? Bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidup tuaku, aku akan melindungi keselamatan Qin Feng. Lupakan tentangmu, orang tua bodoh yang keras kepala. Jika kau mati, maka keluarga Su dapat berganti tangan. Penatua Su, aku menghargai kebaikanmu, tapi... Qin Feng, saya percayakan Yuqing padamu. Zhang Yan, bawa nona muda dan Qin Feng, dan pergi cepat-cepat. Pergi sekarang. Kakek, aku tidak akan pergi. Pergi. Kau ingin pergi? Kakek. Tanpa izinku, tidak ada yang bisa pergi. Apakah kemampuan yang kau miliki? Ayo, coba lagi. Mencari kematian. Kakek. Pergi cepat. Baiklah, kau berhasil membuatku marah.
Kim Fong ternyata menghalangi serangan Hua Tiandu. Tuan Muda Hua telah bergabung dengan Sekte Abadi dan mencapai alam bawaan. Mungkinkah Sebu juga? Tidak mungkin. Aku tidak menggunakan kekuatan penuh tadi. Jika aku menggunakan kekuatan penuh, dia pasti mati. Ya. Jadi kau marah sekarang? Lalu apa jika kau marah? Seekor semut kecil berani bersaing dengan abadi. Kau tidak layak menjadi abadi. Layak atau tidak, kau akan segera mengetahui. Pukulan Tuan Muda Hua, perkasa dan megah, menakutkan untuk dilihat. Rifu kali ini pasti mati. Seekor naga hitam melayang, awan menjadi gelap, langit dan bumi kehilangan warna. Pukulan ini adalah serangan kekuatan penuh, cubit untuk membunuh seorang kultivator alam bawaan. Cepat, suruh Kim Fong mundur. Serangan ini, dia tidak dapat menahannya. Cepat. Qin Fong, bahkan kakekku bukan tandingannya, apalagi kau, turun cepat. Jangan khawatir. Orang yang bisa membunuhku di dunia ini belum lahir. Baiklah. Aku suka omongan keras kepalamu, tapi kau tidak akan lama bersikap keras kepala. Mati! Pecahan naga hitam. Seekor ular kecil berani menyebut dirinya naga. Kalau begitu, biar aku mengatakanmu, apa itu naga sejati? Lucu, bagaimana kau bisa kalah seperti ini? Lembauan puncak ternyata dibunuh dengan satu gerakan. Mungkinkah Qin Feng sudah mencapai kesempurnaan besar alam bawaan? Tidak mungkin. Aku sudah menggunakan dengan kekuatan penuh. Bagaimana dia masih bisa kalah? Astaga! Serangan penuh Hua Shao dengan mudah dibelokkan oleh Qin Feng. Mungkinkah Qin Feng juga seorang dewa? Jika demikian, maka bukankah kita telah menyebabkan bencana besar? Bagaimana Qin Fong begitu kuat? Mungkinkah pembicaranya tentang kultivasi dan pertarungan benar adanya? Kakek, bagaimana kabarmu? Teman Qin Feng, aku tahu kau bukan pria biasa. Tua itu telah terkena oleh telapak hitam sihir. Semua meridiannya hancur, dia ditakdirkan mati. Bahkan Dewa Abadi datang, dia tak bisa menyelamatkannya. Memang pantas dia menderita. Tua keras kepala, tua itu seharusnya mati lama. Setelah kamu mati, keluarga Su akan berada di bawah kendaliku. Susia, apakah kau bahkan manusia? Dia adalah kakekmu sendiri. Lalu apa jika dia kakekku? Dia menyinggung Tuan Muda Hua, maka dia pantas mati. Sayang kecil, bagaimana mungkin aku, Su Zhenbang, yang terkenal seumur hidup, bisa membesarkan cucu perempuan yang lebih buruk dari babi atau anjing? Diam! Kakek, jika mau mati, matilah cepat. Jangan jadi pengganggu di sini. Qin Fong, lalu apa jika kau mengalahkanku? Jika kau tak bisa melindungi orang di sekitarmu, apa bedanya dengan tak berguna? Siapa bilang tua itu tak bisa diselamatkan? Qin Fong, apakah kau mengatakan kakekku masih bisa diselamatkan? Hebat Qin Fong, asalkan kau bisa menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Bahkan jika itu semua saham, grup Su aku rela. Su Yuking, apa maksudmu dengan itu? Grup Su bukan milikmu sendiri, kau tak punya hak memberikan saham. Mengapa kau terburu-buru? Seolah-olah Qin Fong bisa benar-benar melakukannya. Telapak hitam sihirku sangat jahat. Sekali terkena, semua meridian di tubuh hancur. Tak ada kesempatan bertahan hidup. Tua itu masih hidup hanya karena fondasi seniman bela diri, cermin surganya, menopangnya. Su Zhenbang ditakdirkan mati. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Qin Feng, aku tahu kau bukan orang biasa, tapi aku tahu tubuhku sendiri dengan baik. Aku sudah kelelahan hanya bertahan dengan sutas benang. Kakek. Namun, kau menyelamatkan hidupku. Dengan sisa hidupku ini, aku bisa menjamin masa depanmu
Aku telah untung. Jinfeng, aku tahu masa depanmu tak terbatas. Aku percayakan Yu Qing dan keluarga Kusu kepadamu. Kakek! Berhenti melakukan aksi perpisahan ini di sini. Jinfeng tak bisa melindungi keluarga musuh. Dengan tetua dan guru abadi di sini, Jinfeng pasti mati. Setelah dia mati, keluarga Su dan Su Yuqing akan menjadi mainan di tanganku semua. Jinfeng, kau harus melindungi Yu Qing dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan tenang di alam baka. Kakek, aku khawatir tidak bisa setuju denganmu karena kamu belum akan mati. Jinfeng, jangan bilang kau akan menggunakan yang disebut telur emas untuk menyelamatkan nyawamu lagi. Jinfeng, terakhir kali itu karena pil pemulihan besar Huashao, sehingga kamu bisa lolos. Kali ini, kau masih ingin menggunakan trik ini untuk menipu orang. Dengan Fire Phoenix di sini, kepala keluarga Su tidak bisa. Fire Phoenix? Apakah aku dengar dengan benar? Kau menyebut ayam ini sebagai Phoenix? Tidak heran, sama seperti Jinfeng, dari desa yang sama, kalian semua adalah sekelompok orang desa yang bodoh. Apa yang kau tahu? Fire Phoenix terlahir kembali dan bertelur emas. Bahkan hanya dengan tulang yang tersisa, ia masih bisa menghidupkan kembali seseorang. Baik, karena kau bilang bisa menghidupkan kembali, mari kita bertaruh. Jika kau bisa menghidupkan kembali Su Zhenbang, orang tua ini, aku akan berhenti segera. Dan tidak akan menyentuh desa Shenong lagi. Tapi, jika kau tidak bisa menghidupkannya kembali, maka di depan seluruh desamu, gonggong seperti anjing, dan segera bersujud 3 kali kepadaku. Setelah menyinggung desa Shenong, kau masih ingin pergi? Tunggu sampai aku menyelamatkan kakek Su, dan yang pertama akan kubunuh adalah kau. Jinfeng, apakah ini benar-benar efektif? Jinfeng, menggunakan telur emas untuk mendetoksifikasi, aku percaya itu. Tapi menggunakan telur tanah untuk membersihkan meridianku, ini agak tidak masuk akal, bukan? Kakek, siapa yang kau sebut telur? Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kau benar-benar mengira aku ayam tanah? Semua lukaku sudah sembuh. Ayam tanah itu ternyata Phoenix asli? Jinfeng, kau luar biasa. Kau bahkan bisa menjinakkan Phoenix. Sekarang aku benar-benar percaya bahwa kultivasi itu ada. Itu benar-benar Phoenix. Jinfeng, dia tidak berbohong. Jadi apa jika itu Phoenix asli? Jinfeng, kau tidak akan selalu ada kan? Selama aku masih hidup, mulai sekarang, orang-orang di sekitarmu hanya akan ditaklukkan satu persatu. Kematian yang tragis. Aku tak berniat melampiaskan amarahku pada manusia biasa, tetapi seseorang terus-menerus meminta kematian. Maka aku akan biarkan kau melihat kemarahan seorang abadi seperti apa, jutaan mayat akan berjatuhan. Binasa. Lucu, aku perlu bertindak. Ini adalah harta tertinggi Sekte Abadi. Lempengan giok penciptaan. Benar. Lempengan giok penciptaan telah hilang selama 1000 tahun. Aku tak pernah menyangka kau akan mencurinya. Lempengan giok penciptaan tak dapat dihancurkan. Tuan Muda, hati-hati. Lalu apa jika itu adalah harta spiritual bawaan? Di hadapanku, lempengan giok penciptaan bisa dihancurkan dengan satu tangan. Sombong. Selama 1000 tahun terakhir, aku telah memurnikannya siang dan malam. Lempengan giok ini tak lagi seperti dulu. Ada 3 larangan penjaga pada lempengan giok. Tak dapat dihancurkan kecuali seseorang setengah langkah menuju ke abadian. Lian Wudi, bukankah kau katakan bahwa urusan para junior
harus diselesaikan sendiri. Lalu mengapa kau campur tangan? Aku hanya memasang perlindungan. Aku tidak bertindak. Kau tak tahu mana? Kali ini, kita pasti bisa melihat kekuatan Sang Suci. Qin Feng, aku memiliki harta yang mulia abadi. Kau tak bisa membunuhku. Ketika kekuatan spiritualmu habis, aku akan perlahan-lahan menyiksamu. Qin Feng, keluarga Hua kejam dan pendendam. Sekarang masih ada kesempatan. Kau harus lari. Kejam. Maka mari kita bandingkan. Siapa yang lebih kejam? Kuat yang dulu. Aku katakan hari ini aku pasti akan membunuhmu. Tak seorang pun bisa menghentikan. Pedang datang. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, itu terlalu fantastis. Apakah Qin Feng benar-benar seorang kultivator? Dia mengendalikan pedang seperti awan. Ini adalah cara seorang abadi. Qin Feng, kau benar-benar seorang abadi. Ini adalah pedang Dewa Penindas Gunung. Legenda mengatakan bahwa pedang Dewa Penindas Gunung adalah pedang leluhur desa Shenong. Nah, itu bisa membunuh abadi di atas dan iblis di bawah. Selama ribuan tahun pedang Dewa Penindas Gunung tak pernah mengakui Tuan. Aku tak pernah menyangka itu akan dikuasai oleh Sang Suci. Yang Mulia Iblis, Sang Suci, telah mendapatkan pengakuan pedang. Mendapatkan pengakuan pedang? Lalu apa? Aku telah menembus belenggu dan berubah menjadi makhluk surgawi. Di bawah langit, tak ada lagi yang bisa menandingiku. Selamat Yang Mulia Iblis. Yang Mulia Abadi, bisakah lempengan giok ini benar-benar menahannya? Lempengan giok penciptaan adalah harta tertinggi bawaan dan telah dimurnikan oleh Yang Mulia Abadi selama 1000 tahun. Tak seorang pun bisa menghancurkannya. Hahaha, Qin Feng, apa pedulinya jika kau seorang dewa? Aku punya harta purba yang melindungiku. Tidakkah kau ingin membunuhku? Kau... Ayo. Kau badut. Aku akan tebas kau sekarang. Qin Feng, dengan semua keriuhan ini, kukira kau akan lebih kuat, tapi kau hanya biasa saja. Batu giok itu retak. Apakah itu akan pecah? Luar biasa, Qin Feng berhasil memecahkan harta purba. Yu Qing, untuk keluarga Sukai, kau telah membawa seorang dermawan besar. Omong kosong, itu hanya retakan, bukan pecahan subuhan. Aku percaya Qin Feng. Dia akan memecahkannya seperti yang dijanjikan. Sesepuh besar, tidakkah kau mengatakan batu giok itu tidak dapat dipecahkan? Bagaimana mungkin itu pecah? Itu hanya pecah lapisan pembatasan pertama. Jangan panik. Batu giok penciptaan memiliki 3 lapisan, masing-masing lebih kuat. Lapisan pertama membutuhkan kesempurnaan bawaan untuk dipecahkan. Lapisan kedua membutuhkan kesempurnaan penciptaan untuk dipecahkan. Lapisan ketiga membutuhkan setengah langkah panjang umur untuk dipecahkan. Qin Feng memecahkan lapisan pertama, tapi dia tak bisa memecahkan yang kedua. Qin Feng, apakah kau dengar? Dia memecahkan lapisan pertama, kau hanya beruntung. Lapisan kedua, kau tak bisa memecahkannya. Ketika kekuatan spiritualmu habis, aku akan menyiksamu dengan baik. Kau dan penduduk desamu, semua tidak akan lolos. Maka aku akan tunjukkan padamu, apa itu neraka di bumi yang sesungguhnya. Qin Feng, biarkan aku lihat kekuatanmu. Bagaimana sebenarnya? Kuat yang Du, aku bilang aku akan bunuh kau hari ini. Dan tak ada yang bisa selamatkan. Pecah untukku. Pecah. Itu pecah. Benar-benar pecah. Qin Feng benar-benar seorang kultivator. Setengah langkah panjang umur. Qin Feng adalah ahli setengah langkah panjang umur. Transenden dan luar biasa. Makhluk surgawi turun ke bumi. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Kita hancur. Bagaimana mungkin itu pecah? Leluhur selamatkan aku. Watiandu, beraninya kau menantang seorang cultivator setengah immortal. Bagaimana aku bisa bantu? Kau urus sendiri. Penatua Agung, selamatkan aku. Dewa Abadi, Dewa Abadi, selamatkan aku. Bodoh,
Aku memberimu kekuatan sihir dan menganugerahimu harta karun. Namun, kau masih kalah. Apa gunanya kau? Kejahatan yang kau lakukan terlalu banyak untuk dihitung. Tak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, Qin Feng, aku memohon kepada Qin Feng. Qin Feng, aku memohon padamu, ampuni aku. Aku gagal mengenali kebesaranmu. Jika aku tahu kau memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana aku berani menjadi musuhmu? Aku salah. Tanyakan padanya, tanyakan pada mereka, dan tanyakan Elder Su. Apakah mereka mau memaafkanmu? Aku memohon padamu, Qin Feng. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa mati. Aku masih memiliki masa depan cerah. Selama kau tidak membunuhku, aku akan melayanimu seperti budak. Aku bersujud padamu. Aku memohon padamu, jangan bunuh aku. Bukan karena kau tahu kau salah, melainkan karena kau tahu kau akan mati. Santo, dia belum bisa mati. Dewa Abadi, apa yang baru saja kau sebut Qin Feng? Santo. Qin Feng, mungkinkah dia adalah Santo? Tidak mungkin. Pasti Dewa Abadi salah mengenalinya. Qin Feng tidak mungkin adalah Santo. Diam. Bagaimana mungkin Dewa Abadi salah? Qin Feng adalah Santo. Karena aku telah menyinggung Santo, akankah keluarga Hua tidak binasa? Anak durhaka. Kau anak durhaka. Mengapa kau tidak menyelidiki dengan jelas sebelumnya? Beraninya kau bahkan menyinggung Santo. Qin Feng. Tidak, Santo. Tuan Santo. Huatiandu Buddha. Dia gagal mengenali Buddha sejati. Huatiandu terserah padamu. Aku memohon padamu untuk berbelas kasih dan ampuni keluargaku Hua. Qin Feng, jika kau memberitahuku kau adalah Santo, bagaimana aku akan menentangmu sebelumnya? Semua kejadian sebelumnya dipaksa oleh Huatiandu. Aku sudah lama berpikir bahwa kau bukan orang biasa. Lucia, kau bodoh. Beraninya kau menyuruhku menanggung kesalahan? Diam. Kau bodoh yang sembrono. Berulang kali mengganggu Santo. Kau pasti akan mati hari ini. Santo, karena Anda telah menerima Su Yuqing. Mengapa tidak terima aku juga? Dengan cara ini, kita berdua dapat merawat Anda bersama-sama. Aku? Qin Feng, Susia bahkan bisa meninggalkan keluarganya sendiri. Anda tidak bisa mempercayainya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Maaf, aku tidak suka sampah. Aku merasa itu kotor. Kau? Yan Budi, kau mencuri harta yang mulia abadi. Dan hari ini, kau mengacaukan kondisi ini lagi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Yang kuinginkan sederhana, yaitu semua nyawa kalian. Omong besar. Di desa Shenongku, ada banyak prajurit kuat. Mereka tidak bisa dibunuh seenaknya. Jika kau hanya punya orang-orang ini, maka terima kematian dengan patuh. Hahaha. Yang Mulia Abadi telah berhasil memecahkan belenggu dan mencapai tingkat kultivasi di luar jangkauan. Aku menasihatimu, jangan berjuang sia-sia. Lebih baik terima kematian dengan patuh. Ye Chunyang, kau pengkhianat musuh. Aku akan membuatmu membayar harganya. Membuatku membayar harga? Kau perlu punya kekuatan dulu. Baik, maka biarkan aku tunjukkan kekuatanku. Tubuh Lima Sum Sum Gyok, aku tidak menyangka bahwa kau telah melatih tubuhmu sampai ke ujungnya. Dikatakan bahwa saat tubuh dilatih sampai ujung, jadi menjadi macam tak terbantahkan seperti intan. Dan dengan satu pukulan, ia dapat memberikan gaya dahsyat, cukup untuk menembus gunung. Mati! Qin Feng, inikah kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang ahli bela diri? Terlalu kuat? Ahli bela diri apa? Dia jelas seorang kultivator. Tanganku! Bagaimana jika tubuh fisik kuat di depan tubuh suci yang mulia abadi? Dia tidak tahan satu pukulan. Bersujud. Kewibawaan yang mulia abadi, luas dan menguasai. Dan kau masih berani mencoba berdiri. Pengkhianat! Kau tidak layak bicara. Tampaknya aku terlalu lembut. Lepaskan dia. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
di saat seperti ini masih pamer mundur. Aku di sini. Xinfeng, Yan Wudi begitu kuat, bahkan dia melukai Sun Wu dengan parah. Jangan sok kuat. Kita harus membawa para penduduk dan lari cepat-cepat. Nona muda, jangan khawatir. Dengan tuan muda di sini, iblis itu tidak akan menimbulkan masalah. Sun Wu, apa kau gila? Hanya engkau yang tahu jelas betapa kuatnya Yan Wudi. Meskipun Qin Feng punya beberapa keahlian, bagaimana dia bisa menandinginya? Tuan muda pasti punya keahlian. Karena tuan muda adalah Raja Abadi. Raja Abadi? Hah, jam berapa sekarang? Dan kau masih berbohong? Beraninya kau melukai Sun Wu begitu parah? Kami sangat terus. Bahkan jika semut berkumpul dalam jumlah besar, mereka tetap hanya semut. Kau bukan tandingannya. Tidak perlu menambah korban yang tidak perlu. Aku akan menanganinya. Mereka bilang kau adalah jenius sekali dalam 1000 tahun dari desa Shenong. Hari ini, aku akan menjatuhkan si jenius itu. Hanya iblis biasa? Beraninya kau begitu sombong? Inilah cahaya tubuh, kekuatan ilahi yang hanya dimiliki para abadi. Orang kau telah menembus alam keabadian, mencapai sumber panjang dan penglihatan, dan menjadi abadi. Hanya alam keabadian biasa, bukan tantangan bagiku. Alam keabadian, debut ternyata adalah abadi dari alam keabadian. Aku telah menyebut seorang abadi. Ini sudah berakhir. Membuat marah seorang abadi, keluarga aku akan hancur. Wat Yandu, kau bodoh. Ikam Septong. Takdir abadi yang sulit kudapatkan akan hancur hari ini oleh tanganmu. Kefung bukan bakat biasa. Dia jelas abadi yang turun ke kota. Dulu, jika aku mencoba menyenangkannya, sekarang yang berdiri di sampingnya akan menjadi aku. Su Yuqing, kau punya rencana yang begitu dalam. Kau jelas tahu bahwa Qin Feng adalah abadi yang diasingkan. Namun kau masih mengklaim dia adalah karyawanmu. Aku tidak tahu dia begitu kuat. Dia bilang dia pulang untuk bertapa dan bertarung. Kukira dia berbohong padaku. Meskipun aku tahu bahwa sahabat muda Qin Feng bukan orang biasa, namun bagaimanapun, aku tidak pernah membayangkan bahwa Qin Feng ternyata adalah abadi yang telah mencapai umur panjang, abadi yang diasingkan. Pergilah Qin Feng, kalahkan Raja Iblis itu. Tangani dia seperti memotong melon dan sayuran. Hanya gertakan, mencari kematian. Telapak Raja Langit Iblis besar. Telapak Raja Langit Iblis besar. Santu, telapak ini mengandung kekuatan 1000 tahun. Dapat membelah gunung dan memotong puncak, menyegel sungai dan memecah laut. Bahkan jika seorang dewa emas Luo Agung datang, dia harus memutuskan satu lengan. Hari ini, kau ditakdirkan mati. Kepala desa, aku merasakan dalam telapak iblis ini ada kekuatan yang luar biasa. Semua meridian di tubuhku mengalami rasa sakit tajam. Darah inti api mistik dalam diriku, sekarang oleh telapak ini, perlahan mendingin. Ini meneruskan kekuatan telapaknya. Hanya getarannya mempunyai kekuatan sebesar ini. Yang muda di bawah telapak harus menahan berapa besar kekuatan? Kepala desa, kita harus membuat yang muda mundur. Bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa, bagaimana boleh kita membiarkan yang muda terluka? Tidak, aku percaya pada Qin Feng. Karena kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Omong kosong, telapak Raja Langit Iblis Besar memanggil tangan Iblis Langit turun ke dunia fana. Bahkan jika seorang dewa emas Luo Agung datang, dia tidak bisa menahan serangan Iblis Langit. Bahkan jika engkau jenius, sangat mustahil untuk bertahan di bawah Iblis Langit. Seperti yang diharapkan dari Guru Abadi, dia bisa benar-benar memanggil bagian dari wujud asli Iblis Langit. Sekarang Qin Feng pasti mati. Takdir abadi keluarga Kuhua makin akan terputus. Qin Feng, jadi apa jika kau abadi? Di bawah Iblis Langit, tidak ada kesempatan bertahan. Kali ini kau pasti mati. Qin Feng, apakah kau mendengar itu? Itu adalah serangan Iblis Langit. Kau tidak bisa menahannya. Kembali cepat. Pulang. Iblis Langit turun, bertarung sampai mati. Telapak Iblis Langit telah mengunci Santo sepenuhnya. Bahkan jika dia lari ke ujung bumi, dia tidak bisa melarikan diri.
dan muda. Iblis langit, apakah ini semua kekuatanmu? Apa? Santo benar-benar menahan serangan iblis langit. Menara ini benar-benar menyerap telapak dewa iblis. Mengapa? Mengapa Qin Feng tidak mati? Itu adalah telapak dewa iblis agung, tapi tidak bisa membunuhnya. Qin Feng, kau luar biasa. Kau selalu membawa kejutan. Bagus. Hebat. Yang Wudi, Qin Feng sekarang adalah Raja Abadi. Kau telah bersusah payah merencanakan selama 1000 tahun. Tapi pada akhirnya, kau masih tidak bisa menandingi Qin Feng. Tidak mungkin. Aku telah berlatih dengan susah payah selama 1000 tahun. Tidak pernah bermalas-malasan sejenak. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu? Telapak Raja Surga Iblis Agung. Meter semua alam gelap, jalan kemakmu setiap hari. Tekan iblis. Cepat aktifkan array pengorbanan darah. Aktifkan. Apa? Ini ternyata array pengorbanan darah. Yan Wudi, apakah kau mencoba mengorbankan kita semua dalam pengorbanan darah? Aku telah mempraktikkan seni iblis selama 1000 tahun. Dan hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai kesucian. Jika aku menyerap esensimu, aku dapat membuktikan jalanku melalui pembunuhan, mencapai tubuh iblis, menjadi benar-benar abadi dan hidup sepanjang langit dan bumi. Iblis, larangan pengorbanan darah, memerlukan garis keturunan kuno sebagai intinya. Tapi garis keturunan kuno telah lenyap selama ribuan tahun. Kamu ditakdirkan untuk gagal. Kepala desa, kamu belum tahu. Tapi keluarga Hua adalah garis keturunan kuno. Apa? Masuk ke inti larangan. Apakah ini perasaan seorang suci? Hari ini, kalian semua harus mati. Anak suci, aku telah melampaui kefanaan dan memasuki kesucian abadi dan tak terhancurkan. Kecuali kamu dapat menemukan yang terjadi sekali dalam 100.000 tahun. Tubuh suci linglong menyerap seberkas energi asalnya dan memecahkan segel. Kalau tidak, tak ada yang dapat menghentikanku. Jadi kamu ingin memecahkan segel? Perhatikan baik-baik. Qin Feng, apa yang kamu lakukan? Di saat seperti ini? Qin Feng, kamu tahu kamu akan mati. Jadi sebelum mati, kamu ingin mencium wanitamu agar tidak menyesal? Yan Budi, yang terjadi sekali dalam 100.000 tahun, tubuh suci linglong ada tepat di depan. Tuan muda, kultivasimu disegel. Hanya darah tubuh suci linglong dapat membantumu memecahkan segel dan memulihkan kultivasi. Besok, kamu akan tahu. Apa? Suyuking adalah tubuh suci linglong. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tubuh suci linglong. Aku akan membunuhmu. Anak suci, aku dipaksa oleh Yan Wudi. Aku selalu di sisimu. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus diriku.
pengkhianat tua. Yan Wudi diusir 100 tahun lalu, dan keberadaannya tidak diketahui. Watanabe Camp dapat berkolusi dengannya dan berani mengatakan kamu dipaksa. Tuan Muda, orang ini adalah pembelot. Kita tidak bisa mengampuninya. Kita harus membunuh pengkhianat ini. Jangan berpikir, gua akan menyerah. Mati. Satu pikiran menentukan hidup dan mati. Ini adalah kekuatan Raja Abadi. Zinfong, aku tahu aku salah. Tolong kembalikan aku mohon padamu. Qin Feng, selama kau bisa memulihkan mudaku, aku bahkan akan melayanimu seperti budak. Tidak, bagi orang sepertimu, tidak mati saja sudah berkat terbesar. Maaf, tapi aku adalah seseorang yang mendengarkan nasihat. Istriku bilang tidak, jadi tidak. Kepala desa, sekte abadi Wuji yang mereka sebutkan, apa sebenarnya itu? Feng Qijel, sekte abadi Wuji, sebenarnya adalah desa Shenong itu.